Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, hari ini tanggal 25 Januari 2024, teman-teman, saya akan membahas saham market dan ya kondisinya saat ini ya, teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi bahwa saya, Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, hari ini saya lihat ada satu komoditas yang bergerak naik. Nanti akan kita lihat sahamnya seperti apa. Namun sebelumnya kita cek dulu kondisi dari IHSG ya. Seperti ini, hari ini akhirnya untuk IHSG-nya tutup di bawah 7.222. Ini merupakan supportnya ya. The next ada kisaran support ya di sekitar 7.150, baru kemudian 7.111 ya. Untuk resistannya masih di 7.222. IHSG hitungannya berat ya hari ini, closingnya dekat low-nya ya. Turun 0,69% atau 49 poin. Kalau kita lihat mover dari IHSG memang banyak yang turun teman-teman ya. Big Four Banking rata-rata turun, BCA, BRI, BMRI, BBNI ya. Terus kemudian Brand ikut turun juga ya. AMMN naiknya sedikit banget, TPIA juga nggak naik ya, naiknya dikit. Dan yang berat adalah adanya SMMA yang turun 10% dan juga Cuan dan BRPT yang masih merah. Jadi memang kondisi market hari ini memang berat. Oke, kita cek dulu untuk regional. Amerika mix tadi malam, Asia hari ini tanggal 25 ini oke sebenarnya. Terus kemudian untuk Eropanya ini masih pada merah semuanya teman-teman ya. Baik, kita cek dulu untuk harga komoditas teman-teman. Nah ini untuk crude oil teman-teman, ini ada peningkatan, kenaikan ke resistannya di 75 teman-teman. Nanti perhatikan saham-saham terkait minyak, ini crude oil maupun brandnya juga mengalami kenaikan ya, dekat resistan. Untuk batu bara masih turun. Nah emas juga masih cenderung turun di kisaran 2000 ya. CPO aja yang naik teman-teman, dan kemudian untuk tin masih ada kecenderungan naik ya setelah lewatin resistan kemarin, sedangkan untuk nikel juga ada rebound dari dasar. Baik, kemudian kita cek dulu kondisi indeks-indeks ini. VIX masih di bawah, biasanya kalau dia di bawah cenderung low. Marketnya cukup oke, biasanya market sahamnya tidak volatil, jadi cenderung aman, stabil, bergerak naik ya. Ini yang tadi yang udah saya bahas sebenarnya untuk indeks-indeks itu. Baik, kita langsung masuk ke bahasan ya teman-teman. Bahasan market hari ini, sebenarnya kalau kita lihat ya memang beberapa sektor hari ini ada yang hijau, ada yang ini ya berganti-gantian seperti itu. Ini beberapa watchlist saya, GTPO yang kencang hari ini. Terus kemudian nih pantauan saya yang hari ini bergerak adalah saham-saham terkait mineral ya. Sedangkan untuk grup Pak Prayoga hari ini banyak yang merah. Komunikasi masih pada hijau ya. Per otomotifan sepertinya turun ya teman-teman. Nanti akan saya bahas secara detail. Oke, baik, yang pertama ini saham-saham yang terkait ini teman-teman. Ini United Tractor dulu ya, saya bahas dulu. Nah, United Tractor ini adalah satu saham yang kemarin saya bahas ya. Karena apa? Karena dia turun, mengalami penurunan yang sudah cukup dalam beberapa hari, dan ternyata benar teman-teman, hari ini untuk United Tractor rebound ya. Ya, reboundnya dari supportnya 22687, berikutnya ada resistan bisa kita gunakan di 23871, kemudian 50 retracement-nya 24720. Boleh digunakan itu ya. Oke, kita cek dulu untuk kondisinya, kondisi asingnya dari United Tractor kita cek dulu ya. Asingnya hari ini mulai masuk setelah 4 hari sebelumnya net sell. Volumenya masih biasa saja untuk United Tractor. Kita lihat intradaynya dari United Tractor teman-teman. Oke, seperti ini adalah intradaynya dari United Tractor. Ini cukup oke ya, hijaunya di atas artinya dominan buyer hajar kanan ya. Ada 55% buy at over atau hajar kanan. Asingnya mulai masuk ya. Tetapi kalau dilihat sini ada asing juga yang keluar, JP, RXJP.
tapi masih dominan di asing netbuy ya. KZ, LG, AKBK ya. Itu adalah untuk komposisi asingnya yang masuk. Seperti tadi saya bilang, ini barang asingnya hari ini mulai masuk untuk United Tractor. Oke, kemudian untuk PTBA ini memang komoditasnya masih turun terus, tapi kalau kita lihat beberapa sahamnya terkait batubara ini kan sudah terkoreksi beberapa lama, ini juga mengalami rebound ya teman-teman. Rebound bisa dipakai resistan sebelumnya yang kemarin udah dijebol ya, jadi support ya 2600, kemudian 2700 untuk PTBA. Kita lihat asingnya hari ini masuk ya, cukup solid kenaikannya, dan daily-nya masih biasa saja sih untuk PTBA. Kita cek dulu intradaynya dari PTBA seperti ini teman-teman. Nah, oke, ini hijaunya di atas dominan ya. Asing masuk tebel tadi ya. Ini asingnya yang netbuy AK, ZP, KZ. Dominasinya kuat untuk hajar kanannya ya, 58% adalah buy at over. Baik, kemudian Nadaro kita cek dulu ya, ini juga sudah turun beberapa hari, sudah di support dan bahkan sudah new low. Oke, ini memang belum begitu kuat sinyalnya. Kemarin muncul doji butuh konfirmasi, hari ini sayangnya konfirmasinya nggak begitu kuat ya. Untuk Adaro kita cek dulu. Untuk asingnya hari ini mulai masuk sebenarnya. Untuk di Adaro tuh hari ini asingnya mulai masuk. Kita cek langsung di sini. Oke, Adaro teman-teman masih kuat jualannya ya, 55%. Baik, kemudian kita cek Indo Tambang Raya, ITMG teman-teman. Hari ini juga sama, kemarin muncul doji ya, butuh konfirmasi, ternyata langsung digas hari ini. Dan untuk ITMG bisa lewatin resistannya ya. Oh belum, pas ya, resistannya di 26560. Target resistan 27600-an teman-teman untuk Indo Tambang Raya. Kita cek hari ini asingnya masuk ya. Asingnya masuk 8 kali lebih besar dari kemarin. Volumenya juga masih terjaga oke untuk Indo Tambang Raya. Kita cek intradaynya dari Indo Tambang Raya. Oke, intradaynya oke ya, nih dominan banget nih teman-teman. Saya lingkarin Indo Tambang Raya ya, saya lingkarin Indo Tambang Raya karena terlihat di sini dominan banget yang buy at over 62%, dan ini hijaunya dominan banget di atas. Hijau ini adalah orang yang hajar kanan ya teman-teman. Oke, baik, kemudian kita update dulu saham perbankan ya. Saham perbankan dulu, yang pertama langsung ke BRIS dulu. Nah, BRIS setelah beberapa hari naik sampai hampir 2200, hari ini mengalami retracement koreksi ya. Ini masih sama coretannya, koreksinya sama dengan kemarin ya. Intinya supportnya yang perhatikan 2020, kemudian paling penting di 1910. Kalau break dari 1910, targetnya ke 61 di 1750 ya. Kita lihat dulu untuk BRIS. Memang sebelumnya kemarin saya sampaikan ini inline ya, ketika harganya naik, volumenya ngedorong naik dan juga asingnya masuk. Namun ini saham juga wajar terjadi retracement koreksi. Selain itu juga saham ini kan kalau kita lihat ya di pergerakan panjangnya dia itu seperti ini. Artinya apa? Pernah tinggi ya. Jadi mungkin saja orang-orang yang masih pegang di harga atas keluar. Kenapa? Karena saya ada teman juga yang ya dia mengelola dana ya. Dia memang manajer investasi lah kira-kira begitu. Pernah saya sharing-sharing gitu, intinya saya melihat salah satu saham yang dia pegang adalah ini, dan waktu itu dia masih hold gitu. Jadi cenderung dia masih nambah di bawah gitu. Nah, mungkin saat ini dia masih pegang. Karena nambah di bawah, otomatis harga yang dia beli di atas itu dia masih pegang, dan tentu harganya udah jadi average ke bawah ya. Mungkin bisa jadi dia mengurangi posisi karena ini adalah Januari, bisa jadi terjadi rebalancing ya. Terjadi rebalancing ya. Saya pernah bahas kemarin rebalancing market ya. Saya belum ada judulnya di sini. Intinya mungkin saja terjadi rebalancing market dengan mengurangi saham-saham yang
sudah terlalu banyak di ini. Seperti itu. Apalagi ini juga kenaikan juga udah kenceng ya teman-teman. Yang untuk bridge ini yang teman-teman perhatikan 50 retracement-nya kemarin itu kan di 1800 50 retracement-nya itu di sini. Yang kemarin saya bikinkan tuh di 1980 ya, 50 retracement trend sebelumnya. Kalau sekarang targetnya dia sebenarnya masih resistan 2200, kemudian 50 retracement itu 2600-an teman-teman. Untuk bridge asingnya tadi udah saya bahas. Kemudian kita lihat intraday-nya dari saham bridge hari ini. Intraday-nya seperti apa? Oke, bridge. Ya, ini kelihatan sekali di sesi 2 jualannya. Jualannya kelihatan 67% dan ini adalah sekitar 1 jam terakhir jualannya. Asingnya yang masuk ini YU, BK, tapi tadi porsi asingnya masuk kan masih kecil ya. Maksudnya nggak sebesar kemarin ini. Nggak sebesar kemarin. Baik, kemudian sekilas saja beberapa saham perbankan ini karena masih pada turun ya. Ini BRI, kita cek dulu ya. BBRI kita satukan aja nanti. BBRI masih terkoreksi teman-teman. Nah, ini untuk supportnya perhatikan aja di sini teman-teman, 5.490. Karena closingnya hari ini nggak bagus ya. Nggak bagus ya karena shooting star begitu. BBRI, kemudian BBNI pun juga sama ya, closingnya nggak kuat. Padahal kemarin kan rebound di 5375 teman-teman. Oke, menarik ini karena support-support dari perbankan ini sudah pada di support kedua ya, testing support kedua 5350. Target-targetnya kalau 538 retracement jebol nih ke 61 teman-teman. BBNI, kemudian BMRI kita cek juga. BMRI juga sama nih, malah BMRI sudah jebol di 6000 ini 6290 ya. Udah jebol di 38 retracement ya. Sehingga di sini targetnya ke 6055. Kemudian kita cek BBCA. BBCA pun sama ya. Ini juga mengalami pelemahan masih. BBCA teman-teman perhatikan di 9353 ya. Nah, itu yang utama, perbankan utama. Kemudian kita lihat Arto ya. Atau enggak sih? Oke, kita lihat dulu untuk kondisi asingnya dari saham-saham tadi ya. Yang saya satuin tadi, yang pertama adalah BBRI. Asingnya masih keluar teman-teman. Ini asingnya masih keluar, jadi cukup waspada, harus waspada ya BBRI. Keluar dengan volume cukup besar ya BBRI, oke. Kemudian BBNI kita cek. Asingnya masuk ya, 2 hari ini masuk. Ini bisa menjadi pilihan sebenarnya. Volume juga masih biasa. Sekarang kita cek BMRI teman-teman. BMRI volume cukup oke dan AC-nya masih keluar, tapi keluarnya hari ini kecil ya. Baik, kemudian adalah kita cek dulu adalah saham Pak Prayogo dulu ya. Oke, nggak apa-apa. 3. Kita update dulu untuk saham Pak Prayogo ya. Teman-teman, yang pertama adalah TPIA ya. Saya udah nggak punya TPIA ya teman-teman. Saya sampaikan kemarin kalau di kondisi sekarang saya nggak tertarik ya. Saya nggak tertarik. Pokoknya ini di resistan. Saya kemarin beli aja ketika masih naik terus saya tertarik. Tapi ketika sudah ada candle seperti ini yang memakan beberapa candle saya udah nggak tertarik. Walaupun masuk sampai 5 layer di bawah itu pun setelah beberapa hari turunnya. Dan candle kemarin nggak bagus, hari ini juga lanjut nggak bagus ya untuk TPIA. Masih saya tunggu apakah masuk atau enggak, kita lihat nanti aja ya kalau sudah mulai menarik. Ya sekarang memang aslinya masih masuk untuk TPIA, volumenya ketika terjadi retracement, 2 hari ini retracement, volumenya kecil biasa saja begitu. Sekarang kita lihat intraday-nya dari TPIA, oke teman-teman seperti ini. Memang masih jualan ya teman-teman. 58% itu sell at bid. Ini sekitar di sesi 2 itu banyak ditekan di jualannya. Tapi kan AC-nya masih masuk tadi. Ya ini YU dan AK ya yang masuk. Kemudian saham Pak Prayogo berikutnya adalah brand ya teman-teman. Nah brand masih sama ya. Ini dengan kondisi yang kemarin bahwasanya resistan belum mampu dilewati 5.600-an ya. Walaupun sebelumnya sempat di 5.900. Oke, masih belum menarik juga. Saya juga sudah nggak punya juga ya. Kondisinya aslinya masih net sell. Volume ketika terjadi penurunan ini kecil sebenarnya ya. Tapi untuk harga saat ini adalah
tidak menarik ya untuk brand. Kita tunggu dulu aja. Ini juga masih dalam kondisi dijual ya, karena 61% itu adalah sell at bid, merahnya di atas. Jadi dominasi intraday ini masih pada jualan ya teman-teman. Baik, kemudian BRPT pun demikian ya, masih belum menarik, masih dalam rentang-rentang pergerakan yang kemarin ya. Bahkan BRPT kemarin memang sempat masuk ya di 1144. Memang sempat masuk tapi ya nggak kuat ya. Ya biarkan aja dulu deh. Oke, kita lihat untuk BRPT. BRPT hari ini asingnya mulai masuk ya. Asingnya mulai masuk. Memang sudah cukup lama di bawah ya dibanding yang lainnya. Tidak bergerak gitu loh. Makanya kemarin sempat saya cut BRPT saya dan saya masuk ke brand, namun di sekitar berapa 59 berapa udah saya buang. Oke, BRPT kita lanjut intradaynya dari BRPT seperti apa? Seperti ini, BRPT. Oke. Ya, sama di sesi 2 ditekan jualannya kuat ya. Tadi saya sampaikan untuk asingnya dari BRPT ini kan masuk ya. Nih, asingnya kan masuk. Asingnya yang masuk nih bisa kita lihat siapa ini. Yang masuk adalah BKZP YU ya. RX-nya tapi jualan, tapi masih dominan yang masuk ya. Sehingga masih nongol seperti ini ya. Nongolnya masih biru seperti itu. Baik, kemudian cuan ya, saham Pak Prayogo juga kita cek dulu. Kita besarkan dulu ya ini teman-teman. Oke. Ini berikutnya adalah saham cuan, kita cek dulu. Cuan kemarin cukup oke, walaupun nggak oke banget. Kemarin nggak bagus sih. Kemarin Shooting Star dikonfirmasi hari ini. Nah ini harus hati-hati ya. Supportnya cuan kalau ditembus di 7.968. Jadi kalau yang bahaya tuh kalau gini ya. Nah ini yang bahaya. Jadi ya kita lihat dulu aja. Cuan masih terkoreksi juga. Singnya hari ini banyak keluar ya. Volumenya sih masih biasa saja. Tinggal kita cek intradaynya di cuan ya. Cuan oke. Masih jualan ya. Kemudian saya gabungkan dengan Petrosi juga masih mengalami tekanan ya, cuan dan Petrosi, karena memang keduanya selalu saya bahas bareng dan atas bawah selalu. Petrosi masih jualan ya. Oke, untuk kondisinya Petrosi ya, Petrosi. Oke, Petrosi sekarang kita cek. Oke, 2 hari ini asingnya masih keluar ya. Petrosi 2 hari ini asingnya masih keluar ya. Petrosi kemarin adalah karena ketemu titik berapa nih? 50 retracement ya. 50 retracement sakral dan balik arah. Oke, kemudian saham berikutnya adalah Harum Energi ya, permetalan. Kita akan cek dulu. Saham permetalan. Harum tadi sempat bergerak ya teman-teman. Jadi ini saham saya pantau karena sudah memang koreksinya udah dalam. Dan juga permetalan sedang mengalami kenaikan komoditas. Seperti judul ya, saham ini komoditasnya naik. Apakah sahamnya juga naik? Nah, kalau kita lihat memang kemarin sudah mengalami koreksi yang dalam ya. Seperti itu. Kita coba bikin tren dulu. Oke. Ya kita bikin ini dulu ya teman-teman. Nah teman-teman ini kan dia buat besar tuh, kalau kita analisa dari sini kan besar, trennya terlalu tidak mewakili, jadi saya ambil dari sini aja untuk mencari Fibonacci kecil aja dulu. Jadi cluster ini dulu dia mampu nggak gitu loh. Resistan dari Harum itu 1200 teman-teman, 1240, target resistan di 1272, itu aja dulu. Kalau itu mampu ya cukup oke. Hari ini untuk asingnya, ini sejak tanggal 29 Desember, ini hari ini asingnya paling besar ya. Untuk di Harum, teman-teman bisa perhatikan. Harganya kemarin ketika turun terjadi lonjakan volume yang besar sekali. Nah, apakah itu selling climax ya? Atau titik puncak jualannya? Dan mana hari ini harganya rebound? Kita nantikan besok deh. Masih ada 1 hari di minggu ini untuk bergerak, untuk ngelihat pergerakan dari saham ini. Saya
testing sedikit ya untuk di Harum ini saya testing sedikit, tapi kalau misalkan besok turun saya akan buang gitu. Asingnya masuk ya teman-teman ya, jadi kemungkinan antara YP, BKAK. Nah di sekitar sesi 2 memang digas, cuman closingnya ini ya, closingnya dia yang masih belum maksimal, padahal sempat di 1215. Kita lihat besok ya teman-teman. Oke baik, kemudian kita cek dulu saham ini juga ya, saham metal juga, MDKA teman-teman. MDKA ya menurut saya sih masih on track ya. Ini adalah trend channel yang saya bikin. Trend channel yang saya bikin masih di tracing dengan baik ya, diteruskan dengan baik. Ini resistan 2800-an, berikutnya antara 2920 ya sampai MA 200-an 30 ya untuk pergerakan dari MDKA. Sayangnya untuk MDKA ini asingnya masih merah ya, masih keluar terus. Nah, kita lihat intraday-nya dari MDKA teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat di sini oke nih, 54% buy at over atau ajar kanannya. Yang keluar tadi asingnya dominan kan, ini AKBK ya teman-teman. Baik, kita cek dulu saham-saham metal semuanya, kita cek dulu ya. Inco sekarang. Inco kan kemarin juga sudah turun dan turun ya. Ini 2 hari ini adalah ada perlawanan. 2 hari ini ada perlawanan ya. Ya kita lihat aja dulu deh. Ini mungkin terlalu besar, kita geser dulu. Kita ambil klaster paling kecil aja dulu deh ini. Wah ini kalau di sini dia sudah sampai di 50 retracement, jadi kita gunain yang tetap yang gede ini aja nggak apa-apa. Walaupun agak jauh ya teman-teman, karena memang harganya turunnya jauh. Harganya turunnya jauh, atau digunakan di sini juga boleh. Jadi resistannya dari Inco ya itu di 4212, kemudian 4313 ya. Kalau 4313 bisa dilewati, baru kita bikinkan yang besar ini untuk Inco. Kita cek dulu Inco seperti ini kondisinya. Hari ini asingnya mulai masuk ya. Setelah beberapa hari ini cukup dominan asingnya, net sell hari ini asingnya masuk ya. Volumenya sih masih biasa saja teman-teman. Oke, kita lihat intraday-nya dari saham Inco sekarang. Ya cukup oke, 55% hajar kanan, 54% hajar kanan. Seperti ini petanya. KZRX ya, KZRX itu adalah asing yang net buy hari ini, karena ini tadi mulai ada asing yang masuk hari ini ya. Oke, kemudian Antam teman-teman, kita cek dulu Antam. Antam memang masih turun dan turun ya. Ya oke lah, ini masih ada perlawanan sedikit, tapi nggak tahu besok. Ini sebenarnya saham begini saya hindari, karena justru lebih susah membeli saham yang cenderung turun ya. Ini asingnya pun juga masih keluar terus untuk Antam. Ya kita lihat dulu intraday-nya dari saham Antam teman-teman. Antam ya masih nggak bagus nih, 54% sell at bid atau masih buang kiri. Jualannya memang masih kerasa ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah ADMR ya. Kita cek saham ADMR. DMR masih on track, tapi ya 2 hari ini mengalami pelemahan di closing ya, sehingga closingnya adalah ngebentuk shooting star ya untuk ADMR. Walaupun asingnya masih masuk terus ya, untuk ADMR asingnya masih masuk terus. Nah intraday-nya ADMR teman-teman seperti ini. Ya tidak begitu dominan ya, karena hanya 52% buy at over. Baik teman-teman, berikutnya saham campuran ya ini. Campuran kita cek dulu. Campuran kita cek, ini adalah Pegeo. Ya Pegeo ada testing resistan ya teman-teman. Resistan Pegeo 1283. Kemudian resistan yang kemarin dites 1330. Kita cek dulu untuk Pegeo, hari ini asingnya juga mulai masuk. Baik, kemudian kita cek saham semen SMGR teman-teman. SMGR ini hari ketiga sebenarnya, kalau boleh dibilang ini adalah hari ketiga dia naik. Karena
Candle tanggal 23 itu sudah ada perlawanan, besoknya dikonfirmasi, hari ini dikonfirmasi ya. Ini sebenarnya ya sudah deket-deket dengan resistan sebelumnya. Oke, saya nggak gunain tren yang sebelumnya. Saya akan lihat di weekly-nya dulu untuk ngelihat pergerakannya. Memang dia sudah berada di area-area support ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, sudah berada di area support. Resistannya Pak, kalau kita gunain yang garis-garis ini terlalu jauh sepertinya. Jadi kita isolasi hanya di cluster ini untuk ngelihat resistan dia bisa kita gunain seperti ini. Resistan dia 6.200 ya. Kemudian 6.375, targetnya 6.550 untuk SMGR, di mana hari ini asingnya masuk, dan ini adalah asing masuk paling tebal sejak tanggal 29. Sejak tanggal 29 Desember asingnya paling masuk ya, SMGR paling besar masuknya. Ini dominan teman-teman ya, 54% buy at over. Dan teman-teman lihat ini SMGR nih, saya lingkarin ya, SMGR saya lingkarin. Kenapa? Karena buyer asing yang beli adalah BKZP, lawannya DX. Jadi broker yang beli adalah broker institusi, ya. Kemudian yang ngebeli adalah retail, dan kondisinya seperti ini, ya. Oke. Baik, kemudian kita cek dulu untuk saham Raja, teman-teman. Nah, ini Raja weekly, ini Raja daily. Raja masih on track ya. Jadi 50 retracement-nya ini menjadi support kuatnya Raja karena beberapa kali 1, 2, 3 tidak tembus dari situ, bahkan rebound naik ya. Resistan langsung saja di 1.560. Saya coba tarik. Nah, ini sudah break sebenarnya ya, ini sudah break. Oke. 1.560 ya untuk Raja. Oke, pergerakannya oke ini. Kemudian hari ini juga asingnya masih masuk untuk di Rajanya, di Raja masih masuk. Kondisi intraday dari saham Raja biasa aja sih. Hari ini yang masuk BK ya. BK kalau teman-teman lihat nih akhir-akhir ini banyak masuk ya di saham ya. Baik, kemudian adalah Medco, teman-teman. Kita cek dulu karena harga minyak juga naik ya tadi ya. Medco juga sebenarnya setelah beberapa hari tertekan ini ada percobaan naik, teman-teman. Medco kita perhatikan titik yang di atas ya. Koreksinya itu memang kemarin di bawah 1170, tapi hari ini bisa closing di atasnya. Oke. Ya, semoga bisa lewatin 1220 ya. Kemudian 1292. Saya masih ada, saya harus kurangi ya karena sudah cukup lama tidak bergerak untuk Medco ini. Retracement-nya. Sebenarnya untuk asingnya bagus nih. Masih masuk hari ini sama kemarin. Untuk asingnya itu tebel. Masuknya untuk Medco ya. Asingnya masuk 2 hari ini. Yang kemungkinan JP, KKAK ya. Ini dominan juga 58%. Dan ini seperti ini intraday-nya memang sepanjang hari didominasi oleh orang yang ajar kanan ya. Baik, kemudian kita cek Elsa pun demikian, bentuknya seperti Medco tadi ya, mengalami rebound dari retracement-nya dia. Oke, kita lihat ya kenaikan dia. Oke, koreksinya maksud saya. Kita lihat koreksinya dia seperti ini. Koreksinya dia itu kemarin sampai break dari 38, targetnya memang sampai ke sekitar ini teman-teman. Sekitar 390, tapi nggak jadi, hari ini sudah mulai rebound. Sayangnya dia tepat aja di 402. Jadi kuncinya sebenarnya dia harus bisa di atas 402. Ya boleh dibilang pas di 402. Berarti besok ya. Besok kita lihat bagaimana. Kalau bisa di atas itu oke ya untuk Elsa. Hari ini juga asingnya masih masuk. Mulai masuk lagi anunya asingnya. Untuk intraday-nya dari Elsa akan kita cek dulu intraday-nya. Masih jualan ya 60%. 60% saya lihat bid atau jual di bid. Oke, baik teman-teman, kita cek juga ini satu saham kok saya catat apa ya? Apakah masuk? Oh enggak, ini ya
Ya ini pergerakannya memang masih di situ-situ. Di area-area support ya untuk JSMR sekarang 4640. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan bahwa hari ini kalau kita lihat ada komoditas yang naik ya, yaitu minyak naik, kemudian timah, nikel naik ya. Komoditasnya pada naik, timah, nikel, kemudian coal ya. Minyak, kemudian timah dan nikel pada naik, dan beberapa saham-sahamnya juga tadi juga ada pergerakan ya. Medco, Elsa Harum ya dan teman-temannya. Nah, kita itu kan salah satunya memantau harga komoditas dan kita kaitkan dengan saham-saham terkait. Itu adalah membaca peluang ya, seperti itu, dan dikonfirm dengan besok kondisinya di bursa. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.